dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, dimana secara rinci profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Jadi misalnya satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dua, mandiri. Yang ketiga, berhemat kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan moral. Untuk menguatkan karakter profil Pancasila, yang paling saya utamakan kalau saya inginkan itu adalah karakter yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kenapa? Karena itu sangat penting. Jikalau karakter yang pertama ini sudah tercapai, ya pastinya karakter-karakter yang lainnya akan mengikuti. Sebagai contoh, misal kita di setiap hari Jumat itu kita melakukan pengajian, melakukan ceramah-ceramah, dan melakukan mengaji, atau juga bisa guru agamanya setor ayat dulu sebelum melaksanakan pembelajaran dinas tadi agama. Nah, itu adalah contoh budaya positif yang sudah ada di sekitar itu, yang memenuhi karakter beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bapak Ibu guru, itulah contoh dari karakter yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi jika karakter itu sudah terpenuhi, yang pastinya karakter-karakter yang lain itu akan mengikuti. Begitu juga dengan karakter yang gotong royongnya akan tercipta dengan sendirinya dan berkebinekaan moral, ya, dan itu dengan berkaitan dengan nilai-nilai toleransi ras, suku, budaya, agama. Jadi menuntun mereka di abad yang 21 ini, ya, di 21 ini kan abadnya yang sudah semakin canggih. Jadi yang semakin semakin anak-anak itu lebih pintar daripada kita dalam menguasai teknologi. Dan kita sebagai guru, kita harus juga menuntun ke arah yang baik. Seperti kita menuntun murid itu menjadi mandiri. Dia menjadi mandiri, menjadi siswa yang bertanggung jawab, misalnya dalam hal kegiatan belajar. Dan juga dia mempunyai karakter bernalar kritis, yaitu kita menuntun mereka, membantu mereka untuk menggunakan ide-ide yang ada di pikiran mereka, yang ingin mereka sampaikan. Dan juga jangan lupa bahwa murid itu mempunyai karakter yang kreatif. Kreatif, dia mempunyai dalam diri dia mempunyai bakat yang misalnya melukis, yaitu ada baiknya kita kembangkan. Ya, siapa tahu nanti di saat ada lomba-lomba melukis antar sekolah, dia bisa jadi juaranya. Budaya positif ini, di sini dia memiliki 6 konsep, yaitu konsep perubahan paradigma belajar, 2 disiplin positif, 3 kebutuhan dasar manusia, 4 keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan 6 restitusi. Nah, di sini saya akan mengulas tentang konsep belajar budaya positif yang pertama, yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing dengan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, contohnya Bapak Ibu guru, yang berdiferensiasi yang berpusat kepada murid sesuai dengan bakat dan minat murid, dan dengan merancang pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya misalnya kalau misalnya kita di dalam kelas itu kan kita melakukan aktivitas di dalam kelas tidak terbiasa. Nah, coba kita sesekali atau kita dalam seminggu sekali atau 2 kali itu kita belajar di luar ruangan, di luar kelas dengan alam langsung, seperti di mata pelajaran IPA kita bisa langsung ke terjun ke lapangan. Dan juga bisa dengan cara yang menyenangkan itu melakukan ice breaking kepada murid kita. Jadi supaya murid itu bersemangat di awal pembelajaran, kita bisa beri ice breaking supaya semangat di sela-sela pelajaran. Kalau ada murid yang bosan atau sudah jenuh atau sudah mengantuk, ada baiknya kita memberikan ice breaking supaya kita membangkitkan semangat mereka. Untuk penyemangat hari ini supaya kita tidak ngantuk, tidak bosan, ya. Ayo kita ice breaking dulu. Ayo ibu-ibu
saya. Oke. Kalau saya bilang smart teacher, jawab saya pikir, saya bisa. Pernah dengar lagunya? Benar. Kalau sudah benar langsung aja ya. Oke. Yuk. Smart teacher. Saya pikir, saya bisa. Satu, dua, tiga. Menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan ke depan bertepuk tangan. Oke, terima kasih. Silakan Duduk. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif di sini saya akan memberikan pertanyaan ya. Tolong ibu-ibu jawab sama bapak. Kira-kira kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, betul tidak? Yang lain? Tidak. Oke. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak, betul tidak? Tidak. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, betul tidak? Setuju tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak ya. Itu sebenarnya kalau hukuman itu, kalau bagi kita mungkin dulunya hukuman itu bagus. Karena bakal membuat anak takut atau membuat anak jadi nurut sama kita, padahal itu salah. Itu tidak benar kalau untuk di saat ini. Karena sekarang tidak ada untungnya kita marahi anak-anak itu kan. Jadi yang pastinya kita hukuman itu tidak bagus untuk mendidik anak menjadi yang lebih baik. Terus juga di sini memberikan penghargaan itu biasanya buat anak semangat, motivasi, tapi salah. Malah membuat anak cenderung dia merasa bahwa dirinya sudah paling mampu, sudah sampai di situ kemampuannya, padahal itu bakal membuat dia menjadi jatuh gitu. Itu adalah suatu tindakan atau akibat yang telah dilakukan. Tujuannya untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada siswa sehingga muncul kesadaran akan tanggung jawab dalam dirinya, sehingga disiplin itu lahir tanpa adanya paksaan dari siapapun. Konsep yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Sedangkan kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan rasa terima. Sebagai makhluk hidup itu, makhluk ciptaan Tuhan itu pasti memerlukan mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya kita bertahan hidup itu kita memerlukan udara untuk bernapas, terus membutuhkan makan, minum untuk kelangsungan hidup, dan juga misalnya kita membutuhkan rumah, itu kan untuk tempat tinggal kita. Nah itu untuk berlangsungnya hidup. Kebutuhan dasar yang kasih sayang atau merasa diterima. Misalnya ya kayak di sekolah kita ini ada siswa yang kayaknya selalu cari perhatian dulu sama kita. Ibarat ada yang bandel, padahal dia ingin perhatikan. Mungkin di rumah dia kurang kasih sayang atau kurang perhatian. Nah itu sebagai pendidik, sebagai guru kita memenuhi kebutuhannya sebagai pendidik. Kebutuhan dasar yaitu kebebasan dan kesenangan. Dimana misalnya kita melihat ada murid kita yang kayaknya kalau kita belajar dia diam gitu kan, namun saat kita melakukan speaking dia senang gitu, dia semangat. Nah, itu kan sepertinya kayaknya mereka itu kalau di rumah kayaknya kurang bebas, kurang dalam mendapatkan kesenangan dalam bermain. Jadi kita sebagai guru di sini kita bisa membantu menumbuhkan atau menuntun mereka untuk menumbuhkan memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu kebebasan dan kebutuhan dasar kesenangan mereka. Yang keempat, keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu merubah paradigma yang tadinya menggunakan aturan atau tata tertib kelas menjadi keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan
dapat mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada pendidikan progres belajar Pancasila dengan cara membuat kesepakatan kelas dengan melakukan pembiasaan positif di kelas supaya menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri peserta didik dan menumbuhkan rasa menghargai diri sendiri dan orang lain. Baiklah Bapak Ibu, kemarin saya sudah melakukan di saat awal pertama masuk, saya sudah membicarakan kepada murid untuk membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas untuk kami di dalam kelas itu untuk kami jalankan ke depannya. Jadi kami sudah membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang menurut para siswa kelas 5, yaitu terdapatlah hasil keyakinan kelas 5, yaitu seperti bertanggung jawab, mengerjakan tugas piket, bersikap sopan dan menghormati guru, bersikap jujur, saling tolong menolong, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung dan hidup rukun dengan teman. Itulah keyakinan kelas 5 yang sudah kami buat bersama, kami sepakati bersama yang ada di kelas 5 ini. Dan ini dibuat oleh kelompok kelas saya pilih satu kelompok untuk mengerjakan keyakinan kelas ini. Lalu keyakinan kelas ini nantinya akan kami pajang di samping papan tulis agar anak-anak bisa melihatnya di setiap itu. Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Bapak Ibu, tadi itulah videonya yang video 5 posisi kontrol. Di sana ada 5 posisi kontrol yang sudah tadi kita lihat secara langsung, itu satu pemukul, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Semoga kita bisa dapat menerapkan posisi kontrol yang ideal dalam menghadapi peserta didik kita ketika ada yang melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan sekolah kita berada pada yang bagus itu berada pada posisi manajer. Itu restitusi. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok mereka menjadi karakter yang lebih kuat lagi. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, melainkan tawaran, bukan paksaan. Restitusi di sini berupa solusi yang dapat mengembalikan murid yang berbuat kesalahan pada kelompoknya. Restitusi dimaksudkan apabila ada peserta didik kita yang melanggar keyakinan kelas, bagaimana cara kita membantu peserta didik memecahkan masalah tersebut sehingga peserta didik tersebut tidak mengulangi kesalahannya lagi. Ini ada video pendek di mana satu murid saya melakukan kesalahan. Di sini nanti ada posisi kontrol mana yang saya terapkan di dalam video ini. Baiklah, silakan disimak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Nah, duduk sudah. Kasihlah. Tadi kan ibu dapat laporan dari ketua kelas. Katanya Pasila tadi bertengkar Bu sama Angel. Kenapa Pasila bertengkar sama Angel? Saya kesal Bu, ini terus-menerus mencontek PR dan pekerjaan saya, bahkan hampir setiap hari. Oh, Angel nyontek, malah setiap hari gitu ya. Oh, jadi Pasila hilap gitu. Terus emang Pasila melakukan apa gitu nah? Tindakan yang Pasila lakukan ke Angel? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Angel, bahkan akhirnya saya mendorong meja Angel. Oh, gitu ya. Baiklah ya. Namanya hilap, marah karena pekerjaannya dicontek. Ya, ibu memaklumi ya. Pasila marah-marah, Pasila maki-maki. Yang penting Pasila tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi. Dan itu kan hal yang buruk atau baik menurut Pasila? Buruk kan? Nah, tapi Pasila tidak melakukan sesuatu hal yang buruk lagi, lebih dari itu, lebih parah lagi, tidak kan? Nah, coba kita ingatkan dulu ya, ibu ingatkan lagi. Kan kita kemarin ada membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang sudah Pasila langgar? Menghormati antar teman. Nah, itu Pasila tahu. Kira-kira menghormati sesama teman itu penting tidak? Penting kan? Kalau kalau Pasila berada di situasi lagi marah, kira-kira tindakan apa yang Pasila ambil? Kalau lebih sabar lagi. Sabar ya, ya bagus. Itu
itu harus sabar lagi, jangan mudah marah-marah. Terus cara ngatasinnya, bagaimana cara mengatasinya? Kalau lebih sabar dan menahan amarah. Jika ada yang mencontek PR atau pekerjaan saya akan melaporkannya kepada guru mata pelajaran dan wali kelas. Ya bagus, pintar, bagus sekali. Yang pastinya kalau ada teman mencontek tidak perlu langsung marah-marah, apalagi memaki, apalagi sampai mendorong meja, jangan diulangi. Lebih baik langsung temui aja ibu mata pelajarannya, bapak ibu guru atau bapak ibu guru wali kelas ke ibu Lucy langsung ya. Nah jadi laporkan kesalahan Angel itu, jangan lagi dengan berbuat yang semaunya ya. Oke, yakin pastilah bisa merubah semuanya itu, yang hal-hal yang buruk tadi pastilah bisa berubah, tidak lagi melakukan hal yang buruk seperti itu lagi. Bisa? Baiklah kalau bisa. Oke, terima kasih sudah mau datang ke ruangan ini menemui ibu, mendengarkan saran ibu. Oke, silakan kembali ke kelas, beraktivitas seperti biasa. Habib, tadi ibu keluar dari UKS, ya Habib ya, buang sampah sembarangan. Kenapa Habib buang sembarangan? Orang Indonesia ya pasti pernah melakukan kesalahan, ada rasa malas, begitu juga ibu juga pasti pernah melakukan kesalahan. Terus Habib membuang sampah itu tuh pasti ada alasan tersendiri. Apa alasannya? Karena jauh dan juga sudah terbiasa membuang sampah sembarangan. Tidak boleh begitu ya, jangan diulangi ya. Menurut Habib ya, membuang sampah sembarangan tadi kira-kira tindakan yang baik atau tidak? Habib tahu kan itu tindakan baik. Terus coba ingat deh, kan kita sudah membuat kesepakatan. Menurut Habib, apa sih kesepakatan kelas kita kemarin? Habib tahu kan menjaga kebersihan. Bagaimana cara Habib mengatasi hal buruk tadi? Salah Habib tadi ya, jangan diulangi lagi ya. Membuang sampahnya pada tempatnya sekarang ya. Yakin Habib bisa melakukannya? Yakin? Ya, jangan diulangi lagi ya. Silakan kembali ke kelas. Bapak Ibu, tadi merupakan video di mana tahapan-tahapan saya dalam masalah di kelas saya, tahapan-tahapan restitusi yang sudah saya lakukan di kelas saya, yaitu ada tahapannya ya, yaitu menstabilkan suasana, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itulah tahapan-tahapannya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menerapkannya kepada murid-murid kita untuk menjadikan sekolah ini menjadi lebih baik lagi dengan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah ini. Untuk penyampaian, untuk merefleksikan apa yang sudah saya sampaikan hari ini, saya meminta untuk refleksi dari kepala sekolah mungkin, dan juga salah satu dari teman sejawat di sini. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari paparan Ibu Luciana tadi, kita ambil intinya bahwa budaya positif di sekolah itu sangat bermanfaat bagi peserta didik terutama ya. Contohnya kalau kita hari Jumat tuh biasa ngaji, belajar ngaji, sholat, atau yang lainnya. Kalau kita guru tuh ngaji setiap hari Senin dengan Kamis. Nah, itu budaya positif. Jadi budaya positif itu kita lanjutkan, kita laksanakan. Banyak yang bisa dilakukan di sekolah. Bukan hanya hari Jumat saja, tapi misalnya sehari-hari itu kalau anak tuh buang sampah di tempat
sampah misalnya kan. Kalau datang itu tepat waktu, pulang juga tepat waktu misalnya. Jadi anak-anak tuh disiplin termasuk itu budaya positif. Jadi masih banyak yang perlu kita laksanakan, kita ini dilanjutkan di sekolah kita. Itulah kira-kira yang bisa Ibu sampaikan. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mereka mungkin dari rekan sejawat kita minta yang seniornya ya mungkin ya untuk merefleksi apa yang sudah disampaikan tadi oleh saya. Silakan Pak dari SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menambahkan refleksi untuk Ibu Lucy sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Muara Enim. Budaya positif itu pertama harus kita buat ini programnya Bu Lucy. Mungkin programnya itu beberapa bulan. Kemudian beberapa bulan kita adakan evaluasi. Itu hanya sekedar cuman masukan seperti itu. Nanti apa yang menjadi program andalan untuk program budaya positif itu jadi kita terapkan. Kemudian ada hasil istilah itu evaluasi. Karena kita jadwalkan berapa bulan. Kalau 2 bulan kita lihat pas 2 bulan itu bagaimana keadaan anak-anak itu, apakah sudah terbiasa atau belum. Kalau belum kita lanjutkan untuk beberapa bulan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.